Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kajian bulanan kita walaupun sekarang banyak orang meninggalkan masjid ya, takut ke masjid, tapi kita tetap jalan terus. Yang penting mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Walaupun umat Islam tidak perlu diajar cuci tangan, dia membersihkan tubuhnya 5 kali sehari semalam. Umat Islam tidak perlu disuruh, dilarang keluar rumah, karena kita kalau tidak penting tidak ke rumah, tidak keluar rumah. Umat Islam tidak perlu disuruh bercadar, karena dalam Islam menyuruh bercadar walaupun untuk wanita yang sudah baligh. Umat Islam tidak perlu dilarang bersalaman, karena kita juga umat Islam diharamkan bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Jadi sekarang kebiasaan-kebiasaan masa pandemi corona ini justru itu semua dari Islam. Bercadar, dilarang bersalaman, dilarang keluar rumah, dilarang kerumunan. Manfaatnya apa gitu? Betul ya? Nah, hari ini kita bahas good looking, kita hubungkan dengan kasus di Perancis. Good looking itu laki-laki atau berwajah tampan, ganteng. Yang beberapa bulan lalu salah satu menteri kabinet kita mensinyalir, kalau bahasa ekstrimnya ada kesan menuduh, seolah-olah bibit-bibit radikalisme dari sana. Kita jangan kaget, ojo kaget panjenengan. Kenapa Pak? Sejak zaman nabi-nabi itu sudah tuduhan dari rejim itu sudah terjadi. Setiap rejim ada musuhnya, setiap musuh ada rejimnya. Setiap munafik ada zamannya, setiap zaman ada munafiknya. Kita mulai dari zaman Ibrahim. Good looking, berwajah tampan itu umumnya, bukan umumnya ya, orang-orang beriman itu wajahnya tampan dalam arti bersih dan bercahaya. Kita lihat orang-orang soleh, para ulama, para orang-orang soleh, para orang-orang alim, itu wajahnya bersih dan bercahaya. Kenapa? Ruka'is sujud, bekas sujud itu diakui Allah dalam Al-Quran, dipamerkan Allah dalam Al-Quran, disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tampilan itu, wajah adalah tampilan dari ketulusan dan kebeningan hati seseorang. Bapak lihat wajah-wajah para ulama, wajah-wajah orang soleh, para wajah-wajah orang yang taat, wajah-wajah orang tawadu, itu memang bersih dan bercahaya. Semua nabi dan rasul ganteng loh Pak, berwajah tampan. Tapi nabi yang paling ganteng di muka bumi ini ada 3. Pertama Nabi Yusuf, kedua Rasulullah, ketiga Nabi Adam. Wanita paling cantik di muka bumi ada 3. Pertama Hawa, kedua Maryam, ibunya Aisyah, yang ketiga Aisyah. Wanita paling cantik di muka bumi ini, dan tidak ada lagi wanita tercantik sampai hari kiamat di atas mereka. Laki-laki paling ganteng Nabi Yusuf, Rasulullah, dan Nabi Adam. Yang pernah saya ceritakan di sini, Nabi Adam itu tingginya saja berdasarkan hadis 70 hasta atau 35 meter. Seperti itulah kita besok dibangkitkan di padang mahsyar Pak, 35 meter di padang mahsyar. Masya Allah, karena 70 hasta berdasarkan hadis. 2 hasta itu 1 meter, berarti 70 bagi 2 35. Kita besok di padang mahsyar dibangkitkan setinggi itu, tidak berterompah, telanjang bulat, dan tidak berkhitan kata Rasulullah. Kedua,
Rasulullah tingginya lebih kurang 180. Wajahnya sangat ganteng, putih kemerah-merahan. Kalau kena sinar matahari itu wajah Rasulullah, masya Allah, itu putih kemerah-merahan. Rasulullah itu bergigi taring. Kalau senyum mengagumkan, kalau dia tertawa menyenangkan, kalau bicara bijaksana, kalau berjalan berwibawa. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tuduhan kemarin sinyalemen bahwa yang good looking berwajah ganteng itu terindikasi bibit-bibit radikal. Kita luruskan dulu. Radikal itu diambil dari akar kata radik, artinya mengakar. Itu bahasa Spanyol, artinya mengakar. Justru orang beragama itu memang harus radikal. Akar atau landasan umat Islam, pondasi umat Islam Al-Quran dan Sunnah. Otomatis orang hafiz Quran, para ulama-ulama itu landasannya Al-Quran dan Sunnah. Wajah mereka berwajah ganteng karena ruk'ah sujud. Mereka sujud banyak kepada Allah. Seorang sahabat bertanya menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar bersamamu kelak di sorga." Apa jawab Rasulullah? "Tolong bantu aku banyak bersujud kepada Allah." Masya Allah. Saya ulangi ya Pak. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar bersamamu di sorga, jannah." Jawab Rasulullah, "Tolong bantu aku banyak bersujud kepada Allah." Artinya Pak, banyak sholat sunnah. Kelihatan di wajah mereka bercahaya, wajah mereka bersih. Minimal 5 kali sehari semalam kita berwudu. Belum ditambah sholat duha dan tahajud, sholat mutlak dan tahiyatul masjid, sholat rawatib. Saya hitung-hitung bisa 70 rakaat sehari. Coba Bapak hitung ya, jumlahkan Pak ya. Saya malas berdiri ke papan. Jumlahkan Bapak, jumlahkan aja. Subuh, tahiyatul masjid 2. Ya, sholat sunnah wudu 2, 4. Salat sunnah antara 2 azan 2. Qobla subuh 2, 8. Tambah subuh 2. Berapa rakaat Pak? 10. Syuruk 2, 12. Salat duha katakanlah 4 rakaat, 16. Catat 16 rakaat di waktu subuh. Masuk zuhur, tahiyatul masjid 2. Salat sunnah wudu 2. Salat sunnah antara 2 azan 2. Qobla zuhur 4. Salat zuhur 4. Ba'da zuhur 2. Berapa Pak? 30 seluruhnya. Masuk asar, qobla ba'da tidak ada, tapi ada tahiyatul masjid. Ada salat sunnah wudu. Ada salat sunnah antara 2 azan. Berarti 10. Betul? 40. Maghrib, kalau kita untuk laki-laki Pak ya, tahiyatul masjid. Salat sunnah wudu. Salat sunnah antara 2 azan 6, tambah maghrib 3, 9, ba'da maghrib 2, 11, 51. Isya, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah antara 2 azan 6, Isya 4, 10, ba'da Isya berapa? 2. Berapa? 63. Tahajud dengan witir 11, 74. Belum salat mutlak. Masya Allah. Bagaimana tidak wajah orang-orang soleh itu bercahaya? Kenapa justru hafiz dan hafizah itu dituduh ada indikasi bibit-bibit radikal? Karena ketakutan terhadap Al-Quran. Al-Quran kitab yang sempurna. Sama dengan Perancis itu. Kalau kita melihat sejarah Pak, Perancis itu penjajah negara-negara Islam. Apa itu? Aljazair. Apalagi Pak? Nigeria, Kongo, Mali, apalagi yang kemarin ada 8 negara jajahan itu. 6 negara diantaranya negara-negara Islam Pak, termasuk Mauritania. Itu semua jajahan Perancis. Berapa banyak manusia mereka bantai ketika menjajah. Kalau dikatakan umat Islam jahat dan teroris, yang menjajah Indonesia 350 tahun siapa? Belanda. Agama Belanda itu siapa? Apa? 8 negara dijajah Perancis sekian puluh tahun. Berapa juta mereka bunuh. Agama penduduk Perancis itu apa? Yang menjajah Malaysia,
Australia, India, siapa? Inggris. Agama penduduk Inggris penjajah itu agama apa? Islam bukan agama penjajah. Tidak ditemukan dalam sejarah dunia Islam itu pembantai massal. Ini harus kita bongkar ini di ruang publik. Mereka bikin tengkorak-tengkorak orang-orang Aljazair itu yang sampai sekarang masih disimpan di negara mereka. Diminta mengembalikan tengkorak orang muslim aja nggak mau mereka. Luar biasa kan sadisnya. Perlakuan yang dilakukan mereka terhadap Islam sangat tidak fair. Mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Kalau Anda punya hak kebebasan berekspresi, menghancurkan, melecehkan, merendahkan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami juga punya kebebasan beragama untuk membunuh kalian. Kutiba alaikumul qital. Ayo kita sama-sama bebas. Kalau Anda punya hak kebebasan mengekspresikan dalam bentuk penghinaan, tolong kasih kebebasan kami mengamalkan agama kami dalam membantai Anda dalam peperangan, karena Anda sudah menghina agama kami yang mulia, menghina Rasul kami yang suci dan mulia. Betul? Ayo kita sama-sama bebas sajalah supaya fair. Kalau Anda bikin karikatur Nabi kami, coba bikin karikatur dia dengan istrinya. Alhamdulillah Presiden Brasilia berani menantangnya, walaupun dia seiman dengan dia. Alhamdulillah terakhir ya, Putin itu kan terang-terangan mengatakan jangan coba-coba munculkan di ruang publik karikatur Nabi Muhammad. Putin sudah mengancam itu. Jangan coba-coba munculkan di ruang publik karikatur itu di Rusia katanya. Padahal dia komunis, padahal dia ateis. Karena sangat tidak masuk akal orang mengaku beragama, mereka beragama itu Pak, baik Katolik maupun Protestan, bebas mempermalukan agama lain, nabi lain yang suci, yang dianut hampir 1,7 sampai 2 miliar manusia di muka bumi ini. Kalau Bapak cek sekarang, anggota PBB itu ternyata 193, 50 negara Islam, diantaranya 50 negara mayoritas Muslim. Saya ulangi Pak, Bapak cek sekarang anggota PBB itu 193 negara, 50 negara diantaranya mayoritas Muslim, dan penduduk Muslim sekarang dunia 1,7 sampai 2 miliar dari populasi penduduk 7 miliar sekarang. Artinya hampir 30% yang mereka hina itu karena kita memuliakan, mengagungkan Rasulullah. Itu bentuk universal, dalam bentuk regional dan universal. Dalam mikro Indonesia ada tuduhan-tuduhan yang kemarin mengatakan good looking itu terindikasi radikal. Itu suara itu sudah datang sejak zaman Nabi Ibrahim Pak. Kenapa zaman Nabi Ibrahim dimulai permusuhan yang begitu tegas terhadap Nabi dan Rasul? Jawabnya sederhana. Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid, kedua bapaknya para nabi, yang ketiga tegas terhadap penyembahan berhala, yang keempat transparan dan vulgar menghancurkan patung-patung sembahan pada saat itu. Makanya disebut Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Yang kedua, Nabi Ibrahim disebut apa Pak? Bapaknya para nabi. Nabi yang paling banyak melahirkan anak dan keturunan sampai hari ini dari keturunan Bani Israel dan Bani Ismail. Dimulai dari mana? Ismail dan Ishak. Ishak garisnya Isa Al-Masih, Ismail garisnya langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jarak antar Nabi Ibrahim kepada Rasulullah berapa? Lebih kurang 6.000 tahun. Dari bangsa Ur beliau itu kan, Masya Allah. Nah mereka lah yang mendirikan Baitullah bersama Ismail. Kenapa karakter Ibrahim dihancurkan? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah Ibrahim yang lurus, kata Allah dalam Al-Quran. Dan banyak dipuji Allah seperti Rasulullah memuji Muhammad bin Abdullah dalam Al-Quran, karena bapak tauhid. Kedua, berani terang-terangan memusuhi penyembahan berhala dan orang yang menyembah berhala, dan berhasil menghancurkan patung-patung berhala itu. Yang kedua, mungkin satu-satunya nabi yang satu negara memusuhinya secara kelembagaan. Terjadi sekarang perulangan sejarah. Satu negara yang langsung secara kenegaraan dipimpin oleh kepala negara memusuhi Nabi Muhammad dan Islam. Dan tidak ditemukan dalam abad ke-20 ada kepala negara memprovokasi rakyatnya agar memusuhi agama tertentu. Baru saya temukan selama 100 tahun terakhir ini. Selama ini permusuhan antar umat beragama di sebuah negara itu antar umat, bukan hasil rekayasa
provokasi dari kepala negara sebagai lembaga resmi negara. Ini langsung presidennya. Ini luar biasa sebuah kebiadaban di abad 21 ini, Pak. Tidak saya temukan negara Islam di muka bumi ini yang memprovokasi umatnya memusuhi agama lain walaupun itu minoritas di negara. Contoh Saudi Arabia, Qatar, Indonesia, Malaysia, Brunei, Nigeria, Sudan, Turki, Aljazair. Enggak pernah kepala negara terang-terangan lembaga negara memusuhi agama minoritas di mayoritas muslim. Tidak kita temukan. Coba cek, tidak saya temukan, Pak. Ini kepala negara resmi menyebarkan permusuhan kepada Islam. Antum udah lihat kan video yang sholat Jumat kemarin itu? Dilarang sholat Jumat, akhirnya karena umat Islam kehabisan tempat, kehabisan akal. Mereka sholat di pinggir-pinggir jalan depan masjid itu. Masih juga diprovokasi tanpa penjagaan petugas keamanan. Ini sebuah kebiadaban di zaman modern. Sebuah perbuatan keji dan tidak mungkin bisa dimaafkan lagi. Negara yang beragama, Pak. Negara Bulgaria saja yang ateis dan komunis. Negara Hongaria, negara Rusia yang tidak beragama. Putin terang-terangan mengeluarkan pernyataan resmi sebagai kepala negara di sana. Jangan coba-coba munculkan karikatur itu di ruang publik. Di mana pengguna agama seperti ini gitu loh. Tapi sayangnya sampai hari ini setahu saya Indonesia sudah mengeluarkan pernyataannya atas nama presiden. Udah. Kapan dikeluarkan itu? Terus apa sikap Indonesia? Saya nggak pernah nonton televisi lagi. Ya? Statement kan? Ditanyakan kepada saya beberapa pertanyaan. Apa yang kita lakukan? Kalau saya lebih sepakat, harus ada sidang darurat organisasi konferensi Islam. Karena apa, Pak? Ini berpeluang memacu terjadinya seperti perang salib. Karena jumlah Islam di Eropa terbanyak itu justru di Perancis 13%. Pertumbuhan Islam tertinggi ternyata di Eropa Barat itu, Pak, di Perancis, menyusul Inggris dan Belanda. 13% penduduk muslim. Harusnya Maret kemarin saya di sana. Prancis, Belanda, Swiss, Belgia dan Italia. Tapi karena kena corona, perjalanan 6 negara saya itu dibatalkan. Ya. Nah, kenapa saya senang bicara di Eropa itu? Alasannya kenapa? Di sana kaum intelektual lebih mudah menerima kebenaran jika kita menjelaskannya berdasarkan dalil yang kuat. Makanya pertumbuhan Islam di negara-negara maju itu lebih berkembang daripada negara-negara under development yang minoritas muslim. Saya ulangi ya, Pak, ini langsung bisa nonton YouTube ya. Saya ulangi. Kenapa Islam itu sekarang lebih mudah diterima, lebih berkembang di negara-negara maju yang di sana teknokrat dan saintis? Karena Islam agama dalil bisa dipertanggungjawab secara ilmiah. Bulan depan akan saya bahas bagaimana Islam memandang dari sisi biologi. Al-Quran memang betul bukan buku biologi, tapi menjelaskan perkembangan janin dalam kandungan sempurna sejak bertemunya sperma, nempel di dinding uterus, berkembang menjadi janin, kemudian berkembang menjadi anak. Dijelaskan dalam Al-Quran. Bulan depan insya Allah kita bahas. Al-Quran betul bukan buku astronomi dan bukan ilmu falak, tapi Al-Quran menjelaskan tentang peredaran matahari dan bulan, dijelaskan di surat Yasin. Islam bukan buku psikologi tentang kejiwaan, tapi Allah jelaskan bagaimana orang-orang mulai dari orang baik sampai orang jahat dalam Al-Quran. Orang terbaik di muka bumi ini dijelaskan Rasulullah. Al-Quran memang bukan buku sejarah, tapi secara historikal bumi diciptakan sampai dikiamatkan. Al-Quran sempurna membahasnya. Betul kan, Pak? Cuma persoalan kenapa dibenci orang kembali ke Quran? Kenapa dikatakan good looking? Kenapa dibenci para hafiz? Karena dikhawatirkan mereka akan mendistribusikan informasi Al-Quran kepada manusia. Logikanya jika manusia sudah mengimani dan mengagumi Al-Quran, dia akan bangga mengamalkan Al-Quran. Ini yang ditakutkan dunia. Jika mereka sudah mengimani, mengamalkan Al-Quran, mereka mengagumi kebenaran Al-Quran, dikhawatirkan umat manusia kembali ke Quran, back to Quran. Itu yang ditakutkan manusia sekarang. Apalagi 10 tahun terakhir ini
Pertumbuhan hafiz dan hafizah di muka bumi ini luar biasa Pak, penghafal Al-Quran. Pertumbuhan orang yang mencintai Al-Quran, rumah-rumah tahfiz luar biasa di dunia ini, bukan hanya di Indonesia Pak. Dua negara penghasil penghafal hafiz yang luar biasa, apa itu? Di Palestina, kedua Bosnia. Kenapa? Semakin banyak dibom dan dihabisi oleh Israel, semakin tinggi mereka kecintaan untuk mendekati Al-Quran. Semakin mereka habisi anak-anak muslim penghafal Al-Quran, semakin banyak penghafal Al-Quran di usia muda di Palestina itu. Begitu juga di Bosnia. Ada 3 negara di Eropa yang mayoritas muslim. Pertama Bosnia, kedua Albania, yang ketiga Turki. Itu berbatasan kalau Bapak ke Turki. Kalau kita lihat di peta itu, Turki itu seperti ini Pak. Di atasnya itu Bosnia berbatasan dengan Albania. 3 negara ini jadi jembatan Eropa dan Asia. 3 negara ini justru sekarang mendekati sistem Islam dan mengamalkan Islam. Albania, Bosnia, dan Turki. 3 ini bertetangga. Sama dengan 3 bertetangga negara Islam mayoritas terbesar di Asia Tenggara. Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Kekuatan Islam ini mereka takutkan Pak. Kekhawatiran lebih menjadi-jadi terhadap good looking itu ketika Eropa Barat sudah diislamisasi. Pertama, mengalirnya migrasi dari Turki. Yang kedua, banyaknya mualaf-mualaf dari kaum saintis dan ilmuwan yang masuk Islam di negara-negara Eropa Barat dan Timur. Bapak kaget ya kalau di Rusia itu. Bapak silakan kalau ikut travel nanti kita ke Hong Kong. Hong Kong itu 4 jam 15 menit ya. Di berapa jam saya terbang ke Hong Kong itu ya? Hah? Kalau saya 14-15 naik Garuda waktu itu. Ya, bukan direct, bukan itu ya. Itu 4 jam 15 menit. Jam 8 berangkat dari Jakarta, jam 12.15 sampai di Hong Kong. Dari Hong Kong lebih kurang 6 sampai 8 jam lagi kita terbang ke Rusia. Jadi ada travel itu, kita lewat Hong Kong bisa, langsung ke Rusia bisa. Luar biasa pertumbuhan Islam di sana. Karena mereka dari titik nol kita dakwahi. Ateis, tidak beragama. Saya lebih mudah mendakwahi orang tidak mengerti Al-Quran daripada sudah mengerti Al-Quran tapi nanggung. Biasanya belagu. Lebih mudah mendakwahi orang ateis daripada orang sudah beragama tapi memahami agama nanggung. Itu lebih susah didakwahi karena merasa dia sudah mampu. Sama dengan di Jepang, agama Shinto itu. Ya, lebih mudah dakwah kepada orang agama Shinto daripada orang yang sudah beragama Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Makanya pertumbuhan di negara-negara seperti Rusia, di Jepang, pertumbuhan Islamnya relatif sangat tinggi. Sayangnya, termasuk saya, tidak menguasai bahasa Shinto. Walaupun saya dulu belajar waktu kuliah, karena saya dari ilmu politik. Bahasa Shinto itu berkembang Pak, nggak baku bahasanya. Kita pelajari hari ini, besok sudah ada bahasa baru. Bukan bahasa kanji, maaf, Shinto itu agama mereka. Bahasa kanji Jepang itu. Jepang itu pakai 2 bahasa Pak, tapi bahasa tradisional mereka bahasa kanji, kemudian agama mereka Shinto. Bahasa kanji itu tidak permanen, beda dengan bahasa Indonesia. Aku itu bahasa Indonesia, atau saya bahasa halusnya. Mereka bahasa kanji itu beda. Bisa 1 bulan ini muncul kosakata baru, jadi susah kita mengikutinya. Yang kedua, hampir mirip dengan bahasa Arab. Satu kata sangat mempengaruhi sebuah kalimat. Di mana kata itu ditempatkan. Makanya kesulitan kita orang luar Jepang mempelajari bahasa kanji itu. Dan jarang kita bisa pasti bahasa kanji. Kalau bahasa Mandarin yang ada di Shanghai, Guangzhou, Guangdong itu bisa. Atau di Hong Kong. Di sana kita bukan pakai bahasa Mandarin, bahasa apa? Bahasa Kanton, Kantonis Pak. Nah, kenapa dimusuhi orang good looking ini? Mereka dikhawatirkan ingin mendistribusikan sumber-sumber kebenaran yang tidak bisa ditolak para saintis. Sederhana kok kesimpulannya. Yang kedua, banyaknya inspirasi yang didapatkan saintis, justru ilmu itu ditemukan dari Al-Quran. Contohnya peredaran matahari dan bulan. Contohnya besi bukan dari bumi tapi dari langit akibat benturan. Setelah diselidiki luar biasa. Contoh sederhana, buka antum Al-Quran. Surat 57 Al-Hadid ayat 25. Kemudian kisah Ibrahim, buka surat Al-Anbiya surat berapa? Antum ingat? Al-Anbiya ayat berapa? Yang ini sekarang surat berapa saya minta? Hah? Ya 57 ayat 25.
Allah menginduksi 3 hal di surat 57 itu. Pertama, kepastian hukum tentang kelahiran Rasul. Yang kedua, kekuatan dan keadilan Al-Quran, bagaimana menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, harus kewajiban mempertahankan kebenaran, karena Allah sudah menurunkan besi berkekuatan dari langit. Jadi orang barat itu bingung, kok Al-Quran sempurna bicara pertahanan negara. Nanti kita kompir ke surat 3 ayat 200. Ayat-ayat inilah yang menakutkan, makanya good looking itu mereka takuti. Wajah-wajah orang taat itu mereka takuti. Karena orang-orang taat itu dekat dengan Quran, disinyalir, dikhawatirkan ucapan mereka sangat mempengaruhi sistem berpikir orang di sekitar mereka. Itu berbahaya dalam pandangan mereka. Bagi orang kafir dan munafik, tapi bagi orang beriman menyenangkan dekat orang good looking. Betul? Enak mana? Dekat ulama atau dekat penjahat? Enak mana? Dekat orang bersorban atau bertato? Enak mana? Duduk di masjid atau di mall? Bagi antum yang lain enak di mall. Kalau antum iya karena di masjid. Betul kan? Coba ditanya yang muda-muda ini di kafe, Ustadz, kenapa di sana ada makanan, di sini air putih doang katanya. Ya di sana bayar antum, di sini gratis. Air putih tapi gratis. Ya terus surat 57 nanti kita compare ke surat 3 ayat 200. 57 antum aja lah, kasihan beliau sudah berumur, sudah 75 berapa itu? Ya, 57, 25 dan surat 3 ayat 200. Betapa Al-Quran bicara pertahanan negara itu utuh, sempurna. Bukan hanya perintah perang, tapi mempertahankan kebenaran. Bukan hanya perintah perang, tapi bagaimana membangun kekuatan senjata. 57, 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Stop. Sungguh kami telah mengutus rasul kami. Arsala rasula bil huda wa dinil haqq. Mengutus rasul-rasul kami dengan kebenaran. Bisa dibuktikan dari kacamata antropologi, sosiologi, arkeologi. Contoh, Pak Situmorang kata mereka sama saya, kami tidak temukan di kitab kami tentang Muhammad karena Anda tidak jeli. Saya bilang, di sana dijelaskan akan datang seorang nabi, satu, apabila bicara kebenaran dia menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bukankah semua surat Bismillahirrahmanirrahim? Bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Bible-nya dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kecuali satu surat Al-Taubah, karena satu paket dengan Al-Anfal. Yang kedua, dia megang kitab sebelah kanan dan pedang sebelah kanan. Memang Rasulullah 27 kali perang, muncul tuduhan. Ternyata Islam disampaikan dengan pedang. Saya katakan Islam dipertahankan dengan pedang, bukan disampaikan dengan pedang. Mempertahankan sebuah kewajiban. 90% negara di PBB dipertahankan lewat peperangan. Negara saja diperjuangkan lewat peperangan, apalagi agama yang utuh dari Allah. Masuk akal tak? Saya ulangi ya. Negara saja dipertahankan, 90% lebih anggota PBB justru didapatkan kemerdekaan lewat peperangan, bukan pemberian. Kecuali beberapa negara tidak pernah perang. Di antaranya apa? Brunei dengan Thailand. Itu kan hadiah, bukan peperangan. 90% lebih, Pak. Memperjuangkan negara saja pun mempertahankan negara, merebut kemerdekaan termasuk Indonesia lewat peperangan. Apalagi mempertahankan agama. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenarannya mutlak dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua saya bilang, bukti yang nyata Pak, Al-Quran. Mereka menuduh Al-Quran ditulis oleh Muhammad. Bagaimana mungkin Al-Quran ditulis oleh Muhammad? Rasul sendiri Allah kondisikan ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Sedangkan ada klarifikasi resmi dari Allah bahwa Rasulullah itu ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Masih ada tuduhan kata menciplak kitab Taurat dan Injil. Padahal masa Rasulullah dengan Isa sekian ratus tahun, antara Rasulullah dengan Musa sekian ribu tahun. Bagaimana mungkin Rasul menyadur kitab itu, dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Rasul itu. Dulu tidak ada komputer, tidak ada fotokopi kok. Yang kedua, kalau Muhammad Rasulullah menulis Al-Quran itu, bagaimana mungkin dia tahu tentang kejadian Adam, peredaran matahari dan bulan? Dia tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Bagaimana berkembangnya janin dalam kandungan, berpulang dari segumpal darah menjadi janin, sementara dia tidak pernah kuliah di fakultas biologi UGM.
Ini terjadi tahun 700 Masehi. Yang ketiga, kalau dialah yang menulis Al-Quran, kenapa justru nama ibu yang dia sayangi, Aminah, tidak ada surat Aminah dalam Al-Quran? Khadijah, istri yang paling dia cintai dari 11 istrinya bersama Aisyah, tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ada justru ibunya Isa al-Masih, surat Maryam. Enak kan menjelaskan. Yang ketiga, kita punya satu sumber air yang sempurna, dijelaskan dalam beberapa hadis. Keunggulannya air terbaik di dunia nama air Zam-Zam. Ada buktinya sampai sekarang. Bisa dibuktikan para arkeolog, bisa dibuktikan oleh antropolog, bisa diriset di lab bahwa air terbaik di muka bumi air Zam-Zam. Sekarang muncul tuduhan air Zam-Zam penuh dengan segala macam bakteri-bakteri. Mungkin benar, tapi bukan pada airnya, karena kemasannya. Makanya kalau antum air Zam-Zam dimasukkan ke botol dari gelas, itu tidak rusak. Tapi kalau sini ya, antum masukkan kurma di kemasannya dari karton atau plastik, itu memang rusak. Tapi masukkan ke wadah kaca, masukkan ke kulkas, tidak akan pernah kadaluarsa. Ada 3 yang tidak kadaluarsa. Pertama madu, kedua kurma, ketiga air Zam-Zam. Selebihnya punya kadaluarsa. Coba tes antum itu, buka kurma ya, yang rutop itu, yang setengah matang, jangan biarkan dibungkus di karton. 3 bulan memang dia kotor, 3 bulan dia berjamur, 3 bulan dia rusak, 3 bulan dia mengering. Buka, beli, masukkan ke kaca, wadah kaca, masukkan kulkas, insya Allah tidak akan pernah rusak. Bukan pada airnya, bukan pada kurmanya, tapi pada kemasannya. Batalkan pernyataan mereka itu. Itu target mereka untuk membangun isu-isu agar membusukkan Islam. Terbukti sekarang antum lihat, hampir semua produk kosmetik, sampo, sikat gigi diambil semua dari hadis. Apa itu? Dari siwak. Kedua, lihat sekarang, kosmetik bahan dasar diambil dari mana? Habbatus sauda. Bahan obat antum sekarang ke Rusia, negara maju, bahan dasar hampir semua obat sekarang di Rusia 70% diambil dari habbatus sauda. Bukankah itu hadis? Habbatus sauda obat semua penyakit, madu obat semua penyakit. Persoalannya kenapa bapak tidak sembuh? 2 kemungkinan. Pertama, pola makan bapak berbeda dengan Rasulullah. Kedua, pola tidur bapak berbeda dengan Rasulullah. Yang ketiga, mengkonsumsi madunya berbeda dengan Rasulullah. Madu itu kalau untuk penjagaan 2 sendok betul cukup, air setengah gelas. Tapi kalau bapak sakit, madunya yang setengah gelas, airnya 2 sendok. Antum kapan mau sehat? Antum kondisi sakit tapi minum madu 2 sendok, yang nggak sembuh. Karena ukuran orang sakit, madunya yang setengah gelas, setengah botol minum madu. Ini kesalahan kita, kesalahan persepsi dan aplikasi terhadap obat-obat Rasulullah itu. Yang ketiga, Rasulullah itu biasa 5 orang 6 orang makan seekor kambing, tapi Rasul tidak makan jeroan. Antum makan jeroan. Rasul memakan daging merah, antum tidak, karena mahal. Yang murah saja jeroan. Yang kedua, tidur antum sembarangan, Rasulullah tidak. Musim panas Rasulullah tidur jam 10 sampai tengah 12, musim dingin Rasulullah tidur ba'da zuhur jam 1 sampai jam tengah 3. Badan Rasulullah sehat, karena di musim panas kondisi siang itu lebih bagus tidur secara medis dan klinis. Kalau musim suhu dingin, bagusnya tidur setelah zuhur jam 1 sampai tengah 3. Kalau kita kan permanen tidur kita, ba'da zuhur siang tidur setengah jam 1 jam. Keliru antum. Musim hujan antum tidur jam 10, dilarang. Tidurnya nanti jam tengah 2. Tapi musim panas antum tidurnya jam 10, bangun jam 11, itu bagus. Jadi ini kan dicontohkan oleh Rasulullah, tapi pola hidup kita bukan seperti Rasulullah. Antum lihat Rasulullah, seumur hidup umur 63 tahun, sakit cuma 3 hari, demam panas menjelang meninggal. Kita sekarang sakit apa? Ada mah, ada diabetes, asam urat, kolesterol, asma, segala macam penyakit. Pola makan kita berbeda dengan Rasul. Obat kita betul sama dengan obat Rasul, tapi dikonsumsi dengan volume takaran yang berbeda. Antum salahkan hadis, antum yang tidak paham hadis. Antum fitnah madu antum yang palsu. Iya, ini harus ada klarifikasi resmi dari kita. Coba antum sekarang cek habis sholat subuh tidak sholat, baca Al-Quran, istighfar. Habis itu antum berjalan kaki kayak olahraga, habis itu antum sholat duha. Sholat duha terbaik jam berapa? Jam 10 sampai tengah 11. Kita kebiasaan sholat duha kita jam 7 menjelang berangkat kerja. Beliau tengah 6 sudah sholat duha, hampir mirip dengan subuh dia. Habis subuh sholat duha beliau. Ini contoh saja.
Duha terbaik antara jam 10 sampai tengah 11 ketika matahari bersinar tinggi. Disitulah sholat duha itu terbaik. Secara fikih kapan sholat duha bisa dilakukan? 15 menit setelah matahari terbit. Berarti sekarang kalau 4:09, betul kan? Subuh sekarang 4:09. 4:09 berarti tengah 6 sudah masuk sholat duha. Karena syuruk jam berapa? Hah? 6 berapa? 5 berapa? Taruhlah 5:30, berarti 5:45 kita sudah syuruk, udah bisa sholat duha. Secara fikih kapan batasannya? 15 menit setelah fajar terbit. Kapan terakhir? 15 menit sebelum zuhur masuk, itulah waktu duha. Terus kapan duha yang paling abdul? Jam 10 sampai tengah 11. Sekarang kita mundurkan karena subuh masuk, 9:45 sampai 10:15 duha terbaik. Betul antum sholat duha tapi jam 7, bukan pada jam abdolnya. Betul antum minum madu cuma 2 sendok yang nggak menyembuhkan. Betul bapak tidur tapi siang hari padahal ini musim hujan. Setelah saya koreksi hidup saya, oh benar ya, kenapa saya sakit? Pola makan berbeda dengan Rasulullah. Mengaji kemari dikasih lontong, itu kan santan, tapi saya makan juga gitu. Subhanallah, kasih nasi uduk juga santan. Jarang kan kita makan sehat. Saya tidak salahkan beliau karena itu yang saya minta. Nanti bulan depan nggak dikasih lagi ya, masya Allah. Tetap pertahankan itu ya. Subhanallah. Ini contoh-contoh. Hari demi hari kebenaran Al-Quran semakin terungkap. Tapi di pihak lain di negara berkembang dan di negara under development, justru pembusukan terhadap Islam semakin menjadi-jadi. Kenapa di bagian barat dan Amerika Islam tumbuh dan berkembang? Karena analisa otak mereka jatuh dan cemerlang. Sementara kita melecehkan karena kebencian. Saya ulang, ini YouTube loh ini. Kenapa negara maju seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Italia, Amerika pertumbuhan Islam luar biasa? Karena saintis mereka objektif meriset Al-Quran dan terbukti Al-Quran motivator para saintis negara maju. Sementara di negara-negara under development, negara berkembang, mereka menuduh Islam dengan kebencian, bukan karena penelitian dan analisa. Jadi masa depan Islam itu saya lihat tumbuhnya di Eropa, bukan di Asia. Di Asia penuh dengan pemurtatan, apalagi Indonesia di musim corona. Karena kedisinan dan kebodohan mereka murtad. Subhanallah. Karena apa Pak? Karena kedengkian mereka. Ada 3 strategi Allah jelaskan. Pertama, mereka menjauhkan diri. Yang kedua, yang ketiga sombong. Buka Al-Quran. Itu belum selesai itu. 57 ayat 25. 57 ayat 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Coba lihat. Tidak sekar rasul yang diutus, tapi diturunkan kitab sebagai teori kebenaran yang sempurna. Kenapa harus didampingi rasul? Karena rasul menjelaskan dalam hadis. Kedua, rasul sebagai contoh aplikasi di lapangan, contoh sholat. Al-Quran tidak detail membicarakan waktu-waktu sholat dan bagaimana takbir. Ada bicara? Enggak kan? Kapan itu dijelaskan? Itu dijelaskan di hadis. Makanya tafsir yang benar, ayah bil ayah, ayah bil hadis, bukan hadis bil ayah. Ayat yang ditafsir hadis. Al-Quran hanya perintah sholat, ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah wa atuz zakah. Tapi seperti apa sholat zuhur, asar, maghrib, teknisnya secara operasional tidak ditemukan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran general law, hukum umum, bukan special law. Al-Quran menjelaskan haramnya minuman keras, tapi penjelasan detail tentang minuman keras ditemukan di hadis. Sebab kalau dia menjelaskan detail, Al-Quran itu bisa 20.000 halaman, Pak. Yang Al-Quran segini saja pun belum tentu dibaca orang. Yang pernah saya katakan di sini, pertanyaan orang sangat luar biasa menggelitik saya. Berdasarkan hadis sahih dari Imam Ahmad, jumlah Nabi yang diutus berapa dulu? 124.000 kan. Rasul yang diutus berapa? 113 atau 114 di hadis itu. Muncul pertanyaan, Pak Munzir, kenapa tidak ada penjelasan dalam Al-Quran nama-nama itu? Saya jawab, kalau Allah menulis semua Nabi 124.000 dan plus Rasul 114, Al-Quran akan menjadi kitab nama manusia. Berapa meter Al-Quran itu? Belum tentu dibaca orang.
124.000 nama, Pak. Bagaimana Pak antum menghafal itu? Rasul saja pun 114 tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Yang dimasukkan hanya 25 Nabi dan Rasul. Di mana kita temukan informasi tentang Rasul 114 itu? Di hadis. Makanya sangat tidak mungkin kita belajar Al-Quran tapi tidak belajar hadis, karena penjelasan detail tentang Islam di hadis. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, seperti apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu khuluqul Quran. Al-Quran berjalan. Al-Quran teori kebenaran sempurna. Rasulullah aplikasi Al-Quran sempurna. Pribadi yang ramah. Jarir bin Abdullah diceritakan di tafsir Ibnu Katsir. Saya ulangi ya. Jarir bin Abdullah diceritakan di tafsir Ibnu Katsir, apabila aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah setiap di hadapanku beliau selalu senyum terhadapku, berarti Rasulullah itu pribadi yang ramah, pribadi yang akrab. Bahkan ada satu hadis menjelaskan ciri-ciri hari kiamat, menjelang hari kiamat sudah dekat. Banyaknya orang mau mengucapkan salam hanya kepada orang dia kenal, padahal dia tahu orang itu seiman dengan dia. Sekarang terjadi di masjid-masjid. Saya ulang ya Pak, salah satu ciri-ciri hari kiamat mau datang atau sudah dekat, orang hanya mau mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal, walaupun dia tahu orang itu muslim dan satu masjid sama dia. Sekarang terjadi di Indonesia. Kalau beda radio nggak teguran dia, kalau beda ustadz nggak teguran. Ustadz antum siapa menjeris ngomong astagfirullah, belum sunnah akhi gitu. Masya Allah, kurang apa lagi jenggot ini? Apa kurang gantung lagi celana saya udah sampai segini? Oh nggak sunnah akhi. Ustadz antum siapa? Adi Hidayat. Jangan akhi. Terbukti sekarang orang hanya mau mengucapkan salam kepada orang dia kenal, padahal satu masjid sebelahnya, karena beda radio. Di sini aplikatif sekali, terbukti sekarang. Harusnya kan semua masjid kan seriman dengan kita. Mau dia gurunya Adi Hidayat, Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, Ustadz Munjir, Ustadz Peleksiau, dia seiman dan sholat ke masjid. Assalamualaikum akhi, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Kan enak kan, bersalaman berpelukan, kayak Teletubbies begitu. Tapi itu sudah berlaku sekarang di masjid-masjid di Indonesia itu. Kalau bukan satu golongan, kalau bukan satu guru, kalau tidak satu radio, dia tidak mau berteguran. Sekarang ada nggak di masjid kita? Ada. Itu sindiran halus itu. Bukti-bukti kebenaran kata Allah. Di mana Rasulullah menerima wahyu? Di Gua Hira. Ini guanya bisa dibuktikan dari kacamata antropologi dan arkeologi. Arkeolog meneliti di mana Rasulullah menerima itu. Bisa dibuktikan dari kacamata arkeolog. Contoh, ternyata dipergoki arkeolog, antropolog dari Perancis melakukan riset di beberapa negara Islam. Ternyata Islam masuk ke Indonesia pertama bukan di Samudra Pasai, di mana? Di Aceh. Ternyata di Barus, Tapanuli Tengah. Kampungnya Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, Khairul Tanjung. Ditemukan penyampai Islam sampai ke sana. Dimundurkan sejarah, diriset sejarah, dilihat bebatuan di sana. Ternyata di zaman Umar bin Khattab udah sampai utusan ke Barus Tapanuli Tengah, bukan Samudra Pasai. Selama ini di sejarah nasional Islam masuk ke Indonesia oleh Gujarat dari India, Samudra Pasai. Ternyata di Barus Tapanuli Tengah. Ternyata para antropolog dan arkeolog meneliti itu terjadi di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Masya Allah. Makanya umat Islam itu tidak semuanya harus jadi ulama, tapi harus memahami Islam. Harus ada di antara Islam itu, umat Islam itu arkeolog, antropolog, sosiolog, psikolog. Ya, jangan semua jadi ulama, jangan semua jadi ustadz. Saya makin berat nanti. Tapi memahami Islam kita harus semua, Pak. Jadilah Anda memahami Islam, tapi antropolog yang Islami, sosiolog yang Islami, psikolog yang Islami, jenderal yang Islami, Kapolri yang Islami, panglima militer yang Islami. Lihat Turki itu. Dengan dua orang, Erbagan dan Erdogan atas izin Allah. 84 tahun Turki disekularkan, dijauhkan dari Islam, masjid dipisahkan dari remaja, Al-Quran tidak boleh dibaca. Atas izin Allah, merubah peradaban hanya dua orang, Erbagan dan Erdogan. Erbagan presiden, Erdogan jadi wali kota di Istanbul ketika itu. Karena Istanbul negara paling kotor ketika itu,
Begitu diberikan jabatan wali kota di Istanbul, Erdogan akhirnya berhasil mengangkat ekonomi. Turki tourism development sangat berkembang dan digemari, menjadi presiden sejak 10 tahun yang lalu, 2002 kalau nggak silap. Sekarang bisa merubah peradaban dari negara sekuler dan menjadi negara-negara yang sangat hebat. Betul? Dia seorang dokter dia. Sebenarnya ada 3 negara sebenarnya yang kita harapkan menjadi negara seperti Turki. Pertama Aljazair, karena ada partai Islam di sana yang sangat berkuasa. Indonesia mirip-mirip PKS. Yang kedua apa? Mesir, Dr. Mursi, Muhammad Mursi yang sudah meninggal. Cuma sayangnya, karena saya dari ilmu politik, kalau analisa saya ya, mudah-mudahan salah. Apa keunggulan Turki? Apa keunggulan Erdogan di sini? Dia akrab dengan ulama, dekat dengan militer, bersahabat dengan mahasiswa. Pilar membesarkan negara di sini. Pertama ulama, dia punya masa, militer punya senjata, mahasiswa punya masa depan. 3 pilar ini sangat kita butuhkan membangun peradaban, Pak. Saya ulangi, ulama punya masa, militer punya senjata, mahasiswa punya masa depan. Karena calon pemimpin. Jika ketiga kekuatan pilar ini kita kuasai, membangun peradaban Islam akan lebih enak. Dibuktikan oleh Erdogan, cerdas dia. Di mana kegagalan Mesir? Padahal Dr. Muhammad Mursi itu cerdas. Dia tidak terlalu akrab dengan militer. Begitu dia terpilih menjadi perdana menteri, presiden Mesir, dia didemo dan di kudeta. Akhirnya hancur beliau. Itu masalahnya sebenarnya. Jadi antum kalau berhasil menjadi pemimpin bangun peradaban, kuasai 3. Pertama ulama, dia punya masa, militer punya senjata, mahasiswa punya masa depan. Kita kuat. Turki membuktikan itu. Erdogan sudah melakukan itu, membangun peradaban itu. Tapi kalau antum meninggalkan militer, mereka kudeta. Antum meninggalkan ulama, Anda kehilangan masa. Anda menghancurkan mahasiswa, Anda habis. Karena masa depan di tangan mereka. Karena mereka calon pemimpin. Sekarang justru mahasiswa dituding hanya bisa demo. Betulnya saya nggak nuduh siapa orangnya. Padahal kekuatan bangsa masa depan pada mahasiswa, karena mereka calon intelektual. Bukan mereka kita tangkap, tapi kita bina. Bukan mereka kita tahan, tapi kita lepaskan. Bukan kita bunuh, tapi kita jaga. Itu harusnya mahasiswa itu. Sepakat ya? Habis waktu 1 jam. Masih ada lagi. Terus belum habis 1 ayat, Masya Allah. Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Coba lihat Pak, belum ada kitab saya temukan tulisan simplicity tapi universal. Simplicity tapi punya misi yang jelas. Apa itu? Kami turunkan besi. Yang diturunkan namanya dari atas. Kalau dari bawah kami keluarkan. Berarti dari langit. Akibat benturan keras. Betul? Tunggu saya jelaskan dulu nih Ustadz. Yang kedua, untuk menegakkan dan mempertahankan kebenaran, kekuatan luar biasa hebat. Apa sekarang yang pergerakan alat di muka bumi yang tidak dari besi? Itu lemari dari besi itu. Sendok garpu kita makan dari besi. Kompor kita dari besi stainless itu. Ya, membangun masjid besi pondasi, membangun mall pondasi, gereja pondasi. AK-47 dari besi, pesawat F-16 dari besi, F-18 dari besi, penerbangan sipil semua dari besi. Kekuatan yang luar biasa kata Allah. Tidak ada kehidupan yang tidak lepas dari besi. Jam ini dari besi. Gigi palsu ditutup dengan besi. Kaki patah dengan besi di pen itu. Terus dari mana Anda melepaskan dari besi? Kekuatan luar biasa. Ini kan informasi dari Allah yang luar biasa. Agar kebenaran itu bisa dipertahankan, otomatis kita menguasai senjata canggih dan mutakhir. Semua senjata canggih dan mutakhir itu dari besi, Pak. AK-47, F-18 kecepatan 1800 km per jam. Yang menguasai siapa sekarang? Non-Muslim. Pada informasinya ada dalam Quran. Angkatan laut dikuasai oleh Inggris. Angkatan udara dikuasai oleh Israel. Darat dikuasai Amerika. Terus negara Islam mana yang menguasai? Karena ayat ini disembunyikan. Umat Islam tidak mau meriset. Kami turunkan, berarti dari atas. Kekuatan yang luar biasa kata Allah. Kehidupan tidak bisa lepas dari besi, bro. Itu keliling masjid apa ini? Besi kan?
Pondasi masjid dari apa? Besi. Kipas angin dari besi, AC kita dari besi. Alat elektronik kita semua dari besi. Jam tangan kita dari besi. Alat makan kita dari besi. Perabotan perang, persenjata kita dari besi. Menjalani kehidupan dan mempertahankan kehidupan. Makanya muncul ayat, coba lihat surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabar kamu, tingkatkan kesabaran, jaga di perbatasan negerimu. Bagaimana menjaganya? Harus punya senjata canggih dan mutakhir. Gentarkan musuh-musuh itu dan kekuatan apa saja yang kamu miliki, dari kuda-kuda yang tertambat, kata Allah. Sampai sekarang kekuatan mobil diukur dari tenaga kuda. Yang kedua, perang akhir zaman bukan dengan itu, tapi dengan berkuda. Kuda tidak bisa ditangkap oleh satelit. Makanya kita disuruh disenahkan memanah. Pertama, tidak ada suara, musuh kita bisa matikan. Kedua, biayanya rendah tapi objek gampang dihabisi. Yang ketiga, tidak bisa dipantau sama satelit. Yang ketiga, membangun konsentrasi. Coba kita latihan memanah itu. 20 paling kena cuma 2. Berarti apa? Membangun kesabaran, melatih konsentrasi, menghancurkan musuh. Biayanya ringan dan praktis, susah dipantau oleh lawan, tidak bisa dideteksi sama satelit. Cuma memanah, Pak. Betul ya? Perang akhir zaman dengan panah kita nanti. Umat Islam sekarang kan bangga, American minded, Euro minded, Jerman minded, Jepang minded, Korea minded, China minded, not Al-Quran minded, not hadis minded. You know? Can you speak English? Yes. No smoking, kan gitu ya. Atau polis lain. Ini informasi sempurna, Pak. Terus ayat itu. Agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sekarang bagaimana kita menolong agama kita di muka bumi ini ketika dimusuhi Prancis secara kenegaraan? Bagaimana kita bicara perang dengan Eropa sementara kita tidak punya senjata? Bagaimana kita bersatu kita tidak punya khilafah? Makanya kenapa dihancurkan, dimusuhi, ada target menghancurkan khilafah jangan muncul di muka bumi ini. Karena khilafah kekuatan Islam yang tidak bisa ditembus sepanjang sejarah. 850 tahun muslim menguasai dunia karena ada khilafah. One komando karena semua negara disatukan dengan khilafah. Oleh sebab itu khilafah dimusuhi, ditakuti kafir dan dimusuhi sama munafik. Bapak tahu baca buku sejarah, tidak masuk dalam sejarah nasional. Salah satu asbab kemenangan kami orang Sumatera melawan Belanda, Pulau Jawa dijajah Belanda 350 tahun, Sumatera hanya 3,5 tahun. Kita temukan jejak sejarah waktu umat Islam melawan penjajah Belanda di Padang, di Medan, di Pekanbaru, di Palembang, di Aceh. Ternyata dipergoki dikirimnya pasukan-pasukan Islam dari Turki ketika itu, akhir abad ke-19. Sebelum masuk abad 20, ketika masuk abad 1820 Belanda masuk ke Aceh dan Medan. Makanya di Medan disebut pertempuran Medan Area. Bumi hanguskan Padang, masuk dari Teluk Bayur, mereka masuk dari Belawan. Dikirimlah pasukan Islam dari apa? Utsmani masuk ke Aceh, masuk ke Medan, tapi tidak ditemukan dalam sejarah nasional, disembunyikan para penulis sejarah. Faktor ketidaktahuan, mungkin faktor wawasan atau faktor lain. Contoh sekarang, orang kenal mana? Hampir tidak ada orang mengenal Muhammad Natsir, padahal pernah jadi Perdana Menteri dan Muslim taat. Orang lebih kenal dengan Raden Ajeng Kartini daripada Cut Nyak Dien. Orang lebih tahu Yosef Sudarso daripada Teuku Umar. Betul kan? Ini permainan, Pak. Kenapa khilafah itu ditenggelamkan, dihancurkan, dimusuhi, dihilangkan? Karena kekuatan Islam pada khilafah. Karena one komando. Tidak ada dikenal Islam Indonesia, Islam Mesir, Islam Arab, Islam Perancis. Yang ada inna dina indallahi Islam. Satu bahasa, satu komando. Berkekuatan di 3 negara dulu. Di mana itu? Pertama Turki, Konstantinopel. Kedua di mana? Di Baghdad. Betul ya? Irak. Yang ketiga apa? Di Yerusalem. 3 inilah mengombadakan dunia ketika itu di bawah satu khilafah. 850 tahun Islam menguasai dunia.
Kenapa? Karena satu sistem kita khilafah. Yang kedua, Pak, dalam Islam tidak mengenal penggantian kepala negara, khalifah, dia sampai meninggal. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena high cost penggantian presiden itu, Pak. Yang kedua, muncul perpecahan internal dalam sebuah negara. Yang ketiga, permusuhan yang susah akan diperbaiki. Contoh kita sekarang 01, 02 antara kampret dengan cebong, susah bersatu, Pak. Islam tidak, antum nggak cacat. Sampai lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai meninggal khalifah, sampai meninggal presiden. Kecuali ditemukan cacat hukum, melanggar syariah dan akidah. Betul, 3 hari dilantik anta menabrak rambu-rambu syariah dan akidah, dinasihati ulama tidak mau kembali ke jalan benar, ganti dia. Makanya dalam Islam dikenal Dewan Syuro. Demokrasi sudah merambah ke masjid. Buktinya apa? Penggantian pengurus masjid. Lima tahun sekali, 4 tahun sekali. Saya sebenarnya keberatan pengurus masjid diganti. Sepanjang dia tidak ada cacat hukum, teruskan dia. Kecuali pertama mengundurkan diri, kedua meninggal, ketiga tidak cakap melaksanakan tugas, tidak perlu ketua masjid diganti. Ini ada ketuanya di belakang itu. Ini kan pengganti, ketua kan Pak Sinaga itu kan. Subhanallah. Demokrasi sudah masuk ke masjid kita, Pak. Jadi kalau saya Dewan Syuro, saya bilang kalau tidak ada cacatnya sampai mati kita biarkan jadi ketua. Karena bekerja tidak harus di formalistik, di struktur. Kita bisa membangun masjid, kita membangun peradaban. Apa memang ketua saya harus membantu masjid? Apa harus ketua saya baru bisa mengurus masjid? Apa harus ketua saya baru mendanai masjid? Enggak perlu kan? Itu hanya formalistik sebenarnya ketua itu. Tapi dia harus ada koordinator. Dalam Islam harus ada amir, Amirul Mukminin, Amirul Masjid, supaya ada koordinator. Kedua, supaya pekerjaan bisa terukur. Ketiga, supaya bisa dievaluasi. Kalau nggak ada pengurus, siapa bertanggung jawab kepada siapa? Makanya dibutuhkan pengurus, makanya dibutuhkan khalifah sebagai komando. Harus ada yang diikuti. Makanya dalam Islam 3 orang aja perjalanan kita disuruh mengangkat 1 amir. Jalan kemana kita 3 ini? Traveling ke Medan. Harus kita tunjuk 1 amir. Antum mana Palembang? Antum mana? Siapa? Ustadz siapa? Antum asli dari mana? Sulawesi Selatan. Antum Palembang, saya Medan. Karena tujuan kita Medan, saya layak jadi amir karena lebih memahami Medan. Jangan dia diangkat dari Sulawesi. Nanti ketawa orang kalau ngomong sana, Ustaz. Orang Sulawesi bilang Ustaz. Betul kan? Nah, ini contoh-contoh real yang harus kita pahami. Makanya dalam Islam dikenal satu sistem. Apa itu? Amir, Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin, Amirul Masjid, Amirul Safar, pemimpin ketiga dalam perjalanan. Hebat Pak Islam itu. Sistemnya sempurna, aplikatif, praktis, ekonomis. Karena apa? Tidak butuh penggantian pemimpin dalam Islam sepanjang dia tidak cacat. Lihat penggantian presiden, berapa ratus triliun uang kita habis. Pilkada bupati wali kota sekarang berapa ratus miliar uang kita terbuang. Terjadinya konflik internal, pelecehan pribadi orang lain, penipuan data, penghamburan dana, menghabiskan energi kampanye, memporak-porandakan taman jika ada demo. Makanya negara-negara Islam tidak ada demo, Pak. Saudi Arabia, Qatar, Dubai pernah ada demo. Oman nggak ada demo di sana, Pak. Pernah ada demo di Brunei, pernah ada demo di Qatar, pernah ada demo Saudi, pernah ada demo di Oman, pernah ada demo di Uni Emirat Arab. Nggak ada demo di sana, Pak. Itu kan demo, itu kan produksi demokrasi. Islam tidak mengenal itu sebenarnya. Karena kita demokrasi, makanya ada demo. Bagaimana presiden keberatan di demo? Terapkan hukum Islam supaya tidak ada demo negara ini. Gampang kok. Pesan saya kepada Pak Kapolri, Pak Panglima, kalau nonton ini, nonton nggak kira Pak Jokowi ini? Agar Indonesia tidak ada demo kepada Bu Megawati. Kalau anda kepanasan dan masih demo, tolong ganti Indonesia menjadi syariat Islam. Wallahi haram mendemo kalau kita negara Islam ini. Karena itu amir kita presiden itu, Panglima TNI itu bapak kita, nggak boleh kita demo dia. Karena ada Dewan Syuro yang menegur, ada ulama yang menasihati, nggak perlu bangkit ke jalan. Hebat kan sistem Islam itu, nggak teriak-teriak. Lihat di masjid contohnya, imam salah, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, subhanallah, wallaili idza saja, subhanallah. Bingung dia, kok apa yang salah?
Wadduhanya nggak salah, dia sholat langsung baca ayat, nggak baca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Subhanallah. Wallaili idza saja. Subhanallah. Apa yang salah saya ini kan? Akhirnya mundur, dia ganti, Mas sudah selesai. Mohon maaf Pak, setahu saya wadduha nggak salah. Saya dari pesantren. Dalnya, audionya benar, hanya benar. Bukan Pak, Bapak langsung baca wadduha, nggak baca Fatihah. Betul, nggak salah kan? Tapi dia nggak tersinggung. Kenapa? Astagfirullah, ditegur dengan menyebut nama Allah. Yang ditegur tidak tersinggung, yang menegur tidak emosi, sholat tidak terganggu, ibadah berjalan, kepemimpinan tidak terusik. Hebat kan Islam itu. Itu sebenarnya miniatur membangun peradaban, dimulai dari sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum, ada yang salah, ada mengkritisi, ada yang diluruskan, ada yang menyimpang, yang bengkok tahu diri, mundur. Kan nggak pernah imam ditegur, subhanallah, ngapain lo? Subhanallah, udah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Subhanallah. Ar-Rahman. Subhanallah. Udah aja deh. Seperti Umar bin Khattab ketika ditusuk. Begitu terjadi ini, mengeluar dari kandang ini. Terletaklah di sana. Langsung Umar saat tertusuk, tapi jangan kita dengar. Presiden boleh rusak negara, tapi negara tidak boleh. Sholat kan ini masyarakat kecil dalam sebuah negara sempurna. Begitu sholat kita di sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensitif dong nasib tetangga sebelah kanan, peduli dong nasib tetangga sebelah kiri. Betul. Tapi nyatanya kita formalistik sholat berjalan, tapi aplikasi kehidupan kita masih jauh. Sholatnya kita bagus secara teori, tapi aplikasinya kita masih jauh. Makanya Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar, di mana Umar, di mana Abdurrahman bin Auf? Sakit ya Rasulullah, langsung ke sana dia. Beda dengan kita, teman kita sakit sebulan nggak perlu dijenguk. Abu Bakar Siddiq tengah malam itu, habis menjelang subuh, udah sering saya ceritakan di sini kan. Habis sholat subuh, sahabat duduk dengan Rasulullah. Sedang duduk begitu, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Umar nyeletuk, bagaimana mungkin jenguk orang sakit Rasulullah? Kami sendiri aja kita tidak belum bubar dari masjid. Aneh ya Rasulullah, aku sudah menjenguk Abdurrahman bin Auf. Ku dengar kemarin dia sakit. Tadi sebelum ke masjid berangkat sholat subuh, ku sempatkan menjenguk Abdurrahman bin Auf. Tengah malam dia subuh-subuh buta menjenguk Abdurrahman bin Auf. Kalau kita menjenguk orang sakit tengah malam, dikecam orang kita Pak. Orang sopan, wong istirahat kok teko. Karena kita selalu berburu sangka. Dia menjenguk Abdurrahman bin Auf menjelang subuh, berarti tengah 4 kan ke rumah Abdurrahman bin Auf dia. Kedua, apalagi pertanyaan Rasulullah, wahai sahabatku, siapa di antara kalian hari ini sudah sedekah? Bagaimana mungkin kami sedekah ya Rasulullah? Kita aja belum bubar dari subuh ini, salat subuh ini. Aku ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Tadi ketika aku berangkat dari masjid bersama anakku Abdullah, anakku ternyata bawa sepotong roti. Begitu sampai di masjid menjelang subuh, ada seorang peminta-minta. Berarti dari dulu peminta-minta sudah ada. Bahkan bekerjanya lebih gigih lagi. Sebelum subuh sudah di masjid minta-minta dia. Terus aku minta roti itu dari anakku, kuberikan kepadanya. Barakallah, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Yang ketiga, pertanyaan Rasulullah, siapa di antara kalian hari ini saum? Umar mengatakan, aku tidak saum hari ini ya Rasulullah. Berarti sunnah kan, wajib, nggak perlu ditanya. Barakallahu fiik. Hari ini 3 kebaikan melekat di dirimu. Pertama, orang di subuh hari belum melihat orang sakit. Abu Bakar sudah melihat Abdurrahman bin Auf. Di saat orang sampai subuh belum sedekah, dia sudah sedekah kepada peminta-minta. Di saat orang belum tentu saum sunnah, engkau sudah saum sunnah. Makanya orang pertama dari umat Islam yang pertama masuk surga setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar Siddiq di antaranya. Jadi hampir semua pintu surga nanti terbuka bagi Abu Bakar Siddiq, memanggil-manggil beliau. Kita 3 pintu surga aja luar biasa. Misalnya pintu surga istiqomah dalam saum, pintu surga istiqomah dalam baca Al-Quran, pintu surga istiqomah dalam sedekah. Luar biasa loh.
Minimal ibu cari satu ibadah yang sampai mati ibu tidak pernah tinggalkan. Apa? Membaca Al-Quran 1 juz per hari. Begitu jam 9 malam udah mau tidur, mati di rumah jam 9. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa, Ma? Jam 9 ya, Pak. Hari ini saya belum baca Quran, Pak. Maaf ya, Pak. Saya baca Quran dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hanya satu ayat ibu tertidur. Apa kata Al-Quran besok padang mahsyar? Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Dulu di dunia terkantuk-kantuk demi aku, menahan kantuknya demi aku. Memang cuma satu ayat, tapi sampai kita menahan kantuk demi Al-Quran. Izinkan aku berikan syafaat kepadanya karena di dunia dulu menahan kantuknya demi aku. Utsman bin Affan tiap hari menghatamkan Al-Quran. Tiap hari. Utsman. Ternyata kita tes hafiz itu, Pak. Cuma 12 jam baca Quran 30 juz itu. Hafiz Quran itu. 12 jam cukup. Dipotong waktu sholat. Masya Allah. Ibu, mohon maaf ibu yang di luar sana. Masih ada nggak ibu belum bisa istiqomah baca Quran 1 juz per hari? Hari ini tolonglah istighfar, koreksi. Bagaimana kalau ibu besok sangat sibuk? Menyikapinya begini, Bu. Waktu Isya, ba'da maghrib, waktu subuh perbanyak hari ini, tingkatkan 2 juz untuk menutupi besok kita tidak ada waktu baca Quran. Bisa? Tsumma istaqamu, yang kemarin kan hadisnya saya bacakan itu. Qul amantu billah tsumma istaqamu. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Maknanya apa? Berkelanjutan ibadah kita itu. Bapak-bapak sekarang Senin sampai Jumat kesibukan luar biasa, rapat dinas di kantor segala macam. Udah pilih satu Ahad perbanyak baca Quran 5 juz satu hari. Tinggalkan jalan-jalan ke mall. Saya sampai sekarang belum pernah malam Ahad jalan-jalan sama anak ke mall. Belum pernah bawa mobil jalan-jalan sama anak sampai sekarang. 22 tahun saya menikah. Sampai hari ini bukan pernah. Hidup kami semua, hidup sampai hari ini. Dan alhamdulillah anak saya nggak pernah jalan-jalan minta begitu. Kan ada apa yang bagus itu yang di Bekasi dekat rumah saya itu Trans itu kan yang Sky S itu apa? Iya kan? Belum pernah saya minta itu, nggak pernah. Karena saya bilang tempat kita nggak di sana. Di surga itu luar biasa. Mendingan kita cari yang itu. Pertama nikmat, kedua gratis, yang ketiga kekal. Yang di sana dingin, bayar mahal, capek pulang. Kan pulangnya capek gitu, bayarnya mahal, suasananya dingin. Namanya gratis, Pak. Di surga itu udah gratis, enak, kekal. Mendingan kita cari yang gitu-gituan lah. Sepakat nggak antum ini? Kok bengong saya lihat kayak bebek? Iya gini. Subhanallah, enak kan, Pak? Udah habis ayatnya. Buka surat 3 200. Masya Allah. 5 menit lagi kita buka tanya. Padahal sebenarnya materi saya ada materi khusus ini hari ini, tapi udahlah, bulan depan aja kita bahas ya. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Tema berikutnya bulan depan. Karena orang banyak mengatakan, kenapa sih tidak ada agama seperti orang Islam fanatiknya kepada nabinya? Kenapa sih orang Islam all out membela nabinya? Kita jelaskan bulan depan. Ya, terus surat 3 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Apa itu? Bersiap siaga di perbatasan negerimu. Bagaimana antum sekarang mempertahankan negara kalau kekuatan senjata Anda di bawah standar musuh? Gampang jawabnya, kekalahan. Kekalahan kan? Bersiap siaga di pertahankan negerimu, kata Allah. Orang yang beruntung itu. Orang mampu mempertahankan negaranya karena kemerdekaan ini anugerah dari Allah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan di pembukaan Undang-Undang 45. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan karena bambu runcing. Nggak mungkin bambu runcing kita menang. Lawan kita tank dari Belanda kok. Pesawat mereka canggih kok. Pesawat pembom mereka luar biasa dahsyat. Kenapa kita menang? Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu pembukaan Undang-Undang 45 betul-betul Islami itu. Makanya Pancasila kita temukan apa? Ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi harusnya orang beragama itu pejabat, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden. Kalau dia Kristen orang rajin ke gereja, kalau orang Muslim orang rajin ke masjid. Harusnya itu yang layak jadi pemimpin di republik ini. Mulai dari RT sampai presiden. Tapi orang yang ke masjid malah dicurigai radikal, apalagi berjenggot, berbahaya. Urusan apa berbahaya jenggot? Membedakan kita dengan orang kafir ini kan. Yang kedua, membedakan kita dengan wanita kan di jenggot. Kalau kumis wanita banyak, tapi berjenggot wanita nggak ada di muka bumi ini berjenggot. Coba cek itu. Wanita berkumis itu banyak Pak, tapi wanita berjenggot belum ditemukan di muka bumi ini. Jadi kalau antum laki-laki tidak berjenggot, tidak berkumis, apa bedanya antum dengan pasangan antum tempat tidur? Betul kan? Jangan marah ya, jangan tersinggung. Bedain dong, ini suami lu kenapa? Ini jenggot gue. Jenggot lu mana? Nggak ada Mas. Oh berarti gue suami lo. Gitu kan contohnya. Yang nggak berjenggot jangan tersinggung. Kalau tersinggung malah bagus, berarti imannya bekerja. Yang gawat itu tidak pernah tersinggung, itu yang gawat itu. Betul ya? Masya Allah. Wanita berkumis itu banyak bro, wanita berjenggot tidak ada. Makanya bedakan kita dengan wanita. Kalau yang jenggot manggut-manggut, nggak berjenggot mulai manyung dia. Subhanallah. Ya kita doakanlah Bapak kembali ke jalan yang benar. Insya. Iya Pak. Kalau Bapak meninggal sunnah Rasul yang Bapak bawa apa? Jenggot kok. Salat sunnah nggak bisa, saum sunnah nggak bisa, sedekah nggak sunnah. Apa sunnah Rasul yang dibawa meninggal orang beriman? Cuma jenggot doang. Man rabbuka, kelihatan malaikat berjenggot. Masya Allah, ini orang beriman ini katanya. Insya Allah. Bisa nggak salat sunnah orang sudah meninggal? Bisa saum sunnah? Bisa berdoa? Nggak bisa lagi. Yang kelihatan tubuhnya ciri-ciri Islamnya ketemu cuma satu ininya. Kalau masalah khitan, orang non muslim sekarang khitan. Di Amerika itu khitan sekarang laki-laki, wajib khitan. Begitu masuk ruang kelahiran, ya, ruang dokter yang melahirkan, itu otomatis mereka sunat. Kecuali ada surat pernyataan larangan dari ayahnya. Kalau tidak ada surat pernyataan sekarang, masuk lahir laki-laki langsung dikhitan di Amerika. Karena secara medis dan uji klinis orang tidak khitan cenderung kotor. Kedua, hubungan seks nggak enak. Saya tanya seorang pendeta masuk Islam. Seorang pendeta Pantai Costa, dia masuk Islam setelah punya anak dewasa, punya istri. Apa dia bilang? Masya Allah, setelah saya masuk Islam, saya khitan. Hubungan tempat itu tuh luar biasa nikmatnya. Allah berikan kelebihan sama kita. Makanya sekarang orang Barat rame-rame berkhitan. Gak usah ibu dengar, diam-diam aja bu. Kata, Masya Allah. Iya bu, ini ilmiah loh ini. Masya Allah. Udah ya. Nah, sekarang kenapa orang memusuhi Al-Quran? Ini closingnya nih. Kenapa orang musuhi Islam? Satu, Islam satu-satunya agama yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bisa uji saintis, uji medis dan klinis. Islam. Kedua, Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak bisa dirusak dan diacak dan memotivator terbaik baik manusia dan kemaslahatan. Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak bisa diacak baik pengikutnya apalagi orang di luarnya. Al-Quran surat 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Sempurna. Itu makanya kenapa dimusuhi good looking, karena dikhawatirkan akan menginduksi suara kebenaran kepada manusia dan akan merusak peradaban-peradaban tidak benar. Yang ketakutan mereka terhadap good looking itu karena mereka berwajah tampan, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dikhawatirkan akan merusak peradaban buatan manusia. Itu kata kunci sebenarnya. So mereka lihat Eropa Barat, mereka ketakutan. Inggris sekarang khawatir luar biasa. Di Belanda gereja luar biasa berubah dari masjid. Di Inggris 480 sekarang sudah jadi masjid. Yang membuat kita udah baca kan tulisan itu. Begitu gereja mau dijual, gereja Katolik mau dibeli pengusaha dengan harga yang mahal, tiba-tiba ada tawaran dari pengurus masjid. Apa kata sang pastor? Biarkanlah gereja kita ini dibeli orang muslim agar ada yang menyembah Tuhan di tempat ini. Subhanallah, itu pastor Pak ngomong. Biarkan orang muslim yang beli gereja ini agar Tuhan masih disembah di tempat ini. Jangan kasih sama pengusaha dengan harga di bawah harga pasar. Gereja itu pun sekarang dibeli menjadi masjid. Masya Allah.
Terlepas kita beda agama, tapi mereka masih menghormati agama kita, agar Tuhan masih disembah di tempat ini, kata sang pastor. Subhanallah. Karena mereka kadang objektif bicara Islam itu. Mereka objektif bicara Quran. Seperti saya dialog dengan seorang Chinese 2 jam lebih. Beliau orang kaya raya, masih muda, harta melimpah, minta dialog dengan saya. Habis dialog saya bilang, Mas, mohon maaf sekali, jangan tersinggung. Kapan masuk Islam? Saya belajar dulu, Pak. Apa kesimpulan konklusi kita dialog 2 jam ini? Jakarta Selatan kejadian ini. Pak, saya sangat mengagumi Al-Quran. Dibukanya semua aplikasi Quran di HP ada, aplikasi hadis Sahih Bukhari Muslim ada, sifat dan tabiat Rasul yang mulia ada. Mohon maaf ya Mas, jangan tersinggung. Kenapa Mas tidak memasuk Islam? Padahal Mas jujur mengakui Islam. Dia seorang Katolik. Apa dia bilang? Saya belum dapat hidayah, Pak Ustadz. Saya belum dapat hidayah. Habis saya pun pamit, pulang masuk ke mobil. Begitu menutup mobil, pintu mobil saya, dia bilang, Mas mohon maaf ya, saya doakan ya supaya Bapak dapat hidayah. Doakan ya Pak, insya Allah. Apa dia? Begitu saya salam dia, mudah-mudahan Bapak diberkahi Tuhan ya. Barakallahu fiik. Lebih pasti dia daripada antum ucapin. Barakallahu fiik ya Pak Ustadz, doakan saya agar dapat hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu. Kewajiban kita demi Allah hari ini hanya menyampaikan kebenaran, tidak bisa merubah orang menerima kebenaran itu. Sampai Allah singgung dalam Al-Quran, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan barang siapa sesat, kesesatan untuk mereka sendiri. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan kamu bukan pemelihara mereka. Jangan kecil hati ketika diperolok-olok orang kita hari ini. Jangan marah berlebihan ketika seperti ini. Hanya bisa kita lakukan sekarang doa, doa dan doa. Karena apa Pak? Mau perang kita nggak punya senjata, mau ke sana kita tidak punya dana, mau kita bersatu khilafah tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan? What can I do? Hanya doa. Seperti Rasulullah ketika sudah hujatan luar biasa, bully luar biasa, pencekalan luar biasa, proses percobaan pembunuhan terhadap dirinya di Mekah luar biasa. Hanya satu lakukan Rasulullah, berdoa. Ya Rabb, berikan hidayah kepada 2 Umar. Karena ini luar biasa terhadap dia. Siapa 2 Umar ini? Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Abu Jahal itu Pak. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Ya Rabb, berikan hidayah kepada 2 Umar. Berikan hidayah kepada 2 Umar. 2 kali 24 jam Umar bin Khattab masuk Islam. Subhanallah. Makanya sering saya katakan, kita mau perang akhi, nggak punya senjata. Mau kompak, kita tidak punya khalifah. Mau ke sana, kita tidak punya uang. Mau perang, kita tidak menguasai medan. Satu-satunya cara doa. Menangis antum di sajadah itu. Selamatkan saudara kami ya Allah di Myanmar, di Perancis, di Bosnia, di Palestina. Masya Allah, hanya itu yang bisa keluarkan air mata berdoa itu. Allah tidak akan membiarkan air mata orang soleh itu tertumpah. Allah malu melihat air mata kita itu Pak tertumpah di atas sajadah itu, di tempat sujud itu. Selamatkan mereka ya Allah, mereka saudara kami. Ampuni kami ya Allah, kami belum bisa menolong mereka ya Allah. Kami hanya bisa menolong mereka dengan doa hari ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Papa enggak menangis sebenarnya itu. Mereka terusir dari negara mereka. Mereka dibantai di negara mereka. Mereka dilecehkan di negara mereka. Mereka lahir dan besar di Perancis. Udah ratusan tahun mereka di sana. Bahkan mualaf-mualaf itu bersatu dengan mereka. Tapi keberanian mereka luar biasa. Insya Allah yang membunuh itu mati syahid. Betul kan? Kan langsung ditembak meninggal. Umur 18 tahun. Subhanallah. Ya Bu ya. Ibu menangislah di tempat sujud itu. Bukan hanya di Perancis, di Bosnia, di Palestina, di Myanmar, di China. Kenapa tidak diangkat menjadi isu sentral di PBB? Karena korbannya Muslim. Kenapa tidak diangkat menjadi bahan penting dibahas di PBB? Karena korbannya orang beriman. Karena kedengkian mereka terhadap kebenaran Al-Quran.
Kenapa bukan orang Yahudi yang difitnah, orang Nasrani yang dibully, orang Hindu yang dilecehkan? Tidak, Pak. Kenapa kita umat Islam? Karena kita agama tinggi, mau direndahkan. Kita ini agama mulia, mau dihinakan. Agama kompak, mau diceraikan. Agama bersatu, mau dihancurkan. Agama yang benar, mau dikotori. Sederhana kok konsepnya. Kenapa good looking dibenci? Karena mereka akan menyampaikan kebenaran di muka bumi ini. Berbahaya bagi orang kafir dan munafik. Allahu Akbar. Kesimpulan sederhana dari saya, Pak. Kembali saya ulang kesekian kali di banyak tempat. Semua orang bisa menyalahkan Islam, tapi Islam tidak akan pernah terkalahkan. Bapak catat ini. Semua orang bisa menyalahkan Islam, tapi Islam tidak pernah terkalahkan. Menyalahkan silakan, tapi tidak akan pernah terkalahkan. Satu negara memusuhi Ibrahim, endingnya Ibrahim diselamatkan. 13.000 lebih pasukan dipimpin pasukan terlatih oleh Fir'aun, tapi endingnya Musa diselamatkan. Rasul dihujat, dibuli dan percobaan pembunuhan berapa kali oleh kafir Quraisy, tapi yang dimenangkan Allah hanya Rasulullah. Jangan pernah takut. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu ragukan kebenaran ini karena datangnya dari Allah, Rabbus samawati wal ardh. Kebenaran ini datangnya dari Allah, akan dibela oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, akan mudahkan langkah-langkah kamu. Kenapa Allah mengalahkan kita? Boleh jadi kita belum ikhlas berjuang. Boleh jadi di antara pejuang ada yang menjadi pecundang. Boleh jadi di antara pejuang ada yang menjadi pengkhianat. Lihat Rasulullah waktu memimpin perang Uhud. Hanya berapa orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Jangan turun dari puncak Uhud sebelum kuperintahkan turun. Mereka turun berebut ghanimah harta perang. Perang dipimpin manusia paling suci di muka bumi ini, paling taat di muka bumi ini, dikalahkan oleh Allah karena dia menantang perintah Rasul. Apalagi kita hari ini. Perang Uhud siapa yang mimpin? Rasulullah. Padahal sebelumnya mereka dimenangkan.